Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ilhami bersama Kap Kasurya dan Hilmi Gimar. Saya di sini akan menjelaskan tentang lafaz. Lafaz dalam bahasa Arab adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Lafaz terdiri dari rangkaian huruf abjad yang setelah dirangkai mempunyai arti. Jika lafaz tidak mempunyai arti, maka rangkaian huruf itu tidak dapat disebut sebagai lafaz. Pembagian lafaz. Lafaz dibagi menjadi dua. Ada lafaz murakkab, ada lafaz mufrad. Lafaz mufrad adalah lafaz yang tidak memiliki bagian, yang menunjukkan dengan penunjuan yang dimaksud atas sebagian makna yang dikehendakinya. Lafaz mufrad ada 4. Yang pertama, bagian kata atau huruf namun tak menunjukkan arti secara mutlak. Yang kedua, terdiri dari satu huruf. Yang ketiga, mempunyai bagian yang dapat menunjukkan suatu arti. Yang keempat, mempunyai bagian yang dapat menunjukkan suatu arti namun bukan yang dikehendakinya. Dari keempat yang tadi termasuk mufrad. Lafaz murakkab adalah suatu kalimat yang memberi faidah sehingga orang-orang yang mendengar akan mengerti diam akan maksud yang dibicarakan. Jadi tidak perlu bertanya lagi. Lafaz mufrad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu isim, fiil, dan adat. Pengertian isim yaitu kata yang menunjukkan kata benda atau kata yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya nama orang atau nama benda kayak kitabun, kolamun, dan kaisun. Yang kedua yaitu fiil. Pengertian fiil yaitu lafaz yang bermakna kata kerja. Contohnya kataba, qoro'a, atau kanasa. Yang ketiga yaitu adat. Adat atau huruf yaitu kata yang tidak bisa menunjukkan makna, menunjukkan arti secara mandiri. Jadi harus disambung dengan kata-kata yang lain agar punya makna yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'd. Nama saya Hilmi Gimar Saban, kelas 5C Putra, absensi 7. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas yang Bapak berikan. Dan saya mengajukan proposal dengan mengangkat tema yaitu lafaz murakkab. Skema lafaz murakkab. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas lebih dahulu yaitu lafaz gitu, yang lebih esensial. Lafaz sendiri secara definitif yaitu pengungkapan realitas konkret dan abstrak yang menjadi objek mantik, atau dalam kata lain salah satu suara yang memuat huruf hijaiyah. Next kita bahas selanjutnya lafaz murakkab. Lafaz murakkab sendiri adalah suatu tema yang saya angkat, dan secara definitif yaitu lafaz yang bagiannya itu menunjukkan atas makna yang dimaksud. Nah, apa yang dimaksud nanti diterangkan turunan-turunannya, pembagiannya. Lafaz murakkab sendiri terbagi menjadi 2 ataupun ada 2 turunannya. Yang pertama murakkab tam, yaitu suatu kalimat yang memberi faidah sehingga orang yang mendengar diam, dalam artian gini, dalam artian sudah paham apa yang sudah dikomunikasikan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah didakwahkan gitu, dan si komunikan itu sendiri sudah paham. Dan
Sebagai contoh, Ridwan Kamil adalah seorang gubernur Jawa Barat saat ini. Itu jelas maksudnya ataupun maknanya sudah jelas, sudah paham. Dalam artian subjek dan keterangan yang disandarkannya sudah jelas, yaitu seorang gubernur Jawa Barat saat ini. Next, kita move, kemudian lanjut ke lapad merokab nakis. Lapad merokab nakis secara definitif yaitu suatu kalimat yang maknanya tidak sempurna ataupun tidak efektif dalam gramatikal Indonesia gitu. Dalam artian subjek, objek ataupun predikat itu masih dipertanyakan. Tidak ada kesinambungan, tidak ada lanjutannya gitu. Sebagai contoh, Ridwan Kamil adalah Ridwan Kamil adalah seorang gubernur. Itu masih dipertanyakan, gubernur mana gitu. Itu masih kurang jelas keterangannya. Dan dimungkinkan untuk komunikan yang tidak mengenal Ridwan Kamil dapat secara balagonya gitu, tidak mungkin untuk mengetahui, tidak mungkin untuk masih belum paham gitu apa yang dikomunikasikan sama orangnya, terus apa yang didakwahkannya gitu, masih belum jelas. Kalau kata balagoh mah terbalagoh sampai ke si penerima pesan gitu. Kemudian lapad merokab tam sendiri masih ada pembagian ataupun masih ada turunannya. Ada 2 turunannya. Yang pertama merokab hobari ataupun merokab tam hobari, yaitu secara definitif kalimat yang mengandung suatu benar dan atau salah. Kemudian secara contoh dan contohnya, gempa bumi yang menerjang kota Malang itu bukan berkisar tapi mempunyai gelombang 6,7 skala Richter. Kita telisik, kita berpikir secara dik gitu, berpikir secara ke akar-akarnya. Kita mempertanyakan kembali apakah teknologi yang digunakan itu dianggap keabsahannya, dianggap sebuah validitas yang absah gitu, validitas yang tidak mungkin dimungkiri sebuah kesalahannya. Ya jelas tidak gitunya. Sebuah teknologi saja memungkinkan kita untuk salah, dan dalam artian merokab tam hobari itu dan tadi yang dicontohkan, bisa saja teknologi itu yang digunakan BMKG itu benar, dan bisa saja kurang validitas gitunya, kurang validitas keabsahannya gitu. Kemudian lanjut next ke lapad merokab insai ataupun merokab tam insai. Secara definitif yaitu kalimat yang tidak, kebalikannya, kalimat yang tidak mengandung suatu kebenaran atau salah. Seperti halnya gini,
apa, pergi minum, jangan jangan menduduki bantal, dalam artian itu menunjukkan suatu perintah, suatu larangan dan lain-lain gitu. Mungkin sependek pengetahuan saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.